Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Bapak Andri Indrawan SEMAK yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yaitu tentang biaya tenaga kerja. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Yang pertama, dalam biaya tenaga kerja itu ada yang namanya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja yaitu ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan bahan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitas diukur melalui output fisik atau produk atau jasa per jam tenaga kerja. Di dalam produktivitas tenaga kerja tersebut ada rumus untuk mencari rasio produktivitas, yaitu output dibagi input. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal untuk rumus di atas. Misalnya, dalam sebuah perusahaan memproduksi barang jadi sebanyak 100 kilo menggunakan bahan baku plastik sebanyak 150 kilo pada bulan pertama. Nah, di bulan kedua, perusahaan itu menggunakan bahan baku dengan jumlah yang sama, namun produk yang dihasilkan itu berbeda, yaitu sebanyak 145 kilo. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Maka produktivitas perusahaan di bulan pertama yaitu rasio produktivitas sama dengan 100 kilo dibagi 150 kilo. Hasilnya jadi 0,67 atau 67%. Sementara produktivitas perusahaan di bulan kedua yaitu rasio produktivitas sama dengan 145 kilo dibagi 150 kilo, hasilnya sama dengan 0,97 atau 97%. Dari contoh di atas, maka dapat dilihat bahwa produktivitas perusahaan meningkat dari 67% menjadi 97%. Dengan sumber daya yang sama, mereka mampu menghasilkan produk yang lebih banyak. Nah, di sini juga ada definisi tenaga kerja. Tenaga kerja itu merupakan usaha fiksi atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja yaitu harga yang dibebankan untuk menggunakan tenaga kerja manusia tersebut. Dalam biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, ada upah dan gaji. Upah dan gaji itu sebenarnya sama saja, namun ada sedikit perbedaan, yaitu upah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan. Nah, kalau upah ini kita dapat hasilkan selama 1 hari. Dalam 1 hari itu kita udah bisa mendapatkan upah tersebut. Nah, sedangkan gaji itu adalah pembayaran dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja dalam periode 1 bulan. Nah, kalau gaji itu kita dapat hasilkan dalam 1 bulan, bukan 1 hari. Beda seperti upah. Kalau upah kan 1 hari, sedangkan gaji itu 1 bulan. Selanjutnya ada klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut memiliki 2 macam, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dari biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Contohnya petani. Petani itu ada berbagai macam ya. Ada petani padi, ada petani sayuran seperti itu. Terus ada pemetik teh juga. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini tenaga kerja yang pekerjaannya tidak terlibat langsung pada proses produksinya dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional perusahaan. Biasanya tenaga kerja tidak langsung ini yaitu seperti pengusaha, terus orang yang mempunyai bisnis, produser, sutradara, dan analisis. Selanjutnya ada komponen biaya tenaga kerja. Nah, dalam komponen biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi 5 macam. Ada gaji dan upah pokok,
program upah insentif, upah lembur dan premi lembur, program pensiun, pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Mari kita jabarkan satu-satu. Yang pertama ada gaji dan upah pokok. Gaji dan upah adalah gaji atau upah dasar yang diberikan pada karyawan tanpa ditambah reimbursement, tunjangan kesehatan atau tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, contohnya seperti misalkan dalam kontrak sobat OCBC NISP, gaji yang didapatkan sebesar 3 juta dan tunjangan sebesar 500.000, maka gaji pokoknya yaitu yang sebesar 3 juta tersebut. Selanjutnya ada program upah insentif. Nah, program upah insentif itu adalah bentuk kompensasi dari perusahaan kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan di luar gaji atau upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja. Nah, program upah insentif itu sama seperti bonus kita bekerja. Dalam bekerja itu ada yang namanya bonus kalau kita kerja keras dan rajin dalam bekerjanya. Nah, selanjutnya di sini ada upah lembur dan premi lembur. Upah lembur dan premi lembur adalah upah yang dibayar kepada karyawan karena karyawan tersebut telah melakukan pekerjaan melebihi jam kerjanya. Dan premi lembur dapat terjadi karena suatu alasan tertentu yang menyebabkan jumlah jam kerja suatu karyawan bertambah. Nah, upah lembur dan premi lembur ini bisa terjadi jika deadline-nya itu dadakan. Misalnya baru dikasih tugasnya sekarang dan harus selesai sekarang juga. Nah, mereka biasanya mengerjakan dengan cara lembur sampai malam, bisa sampai malam, ada juga yang sampai pagi lagi. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya program pensiun. Program pensiun itu adalah suatu program yang mengupayakan tersedianya uang pensiun atau disebut juga manfaat pensiun bagi pesertanya. Nah, ketika kita di usia produktif dan bekerja, kita memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bagi yang bekerja pada sebuah pemberi kerja, yaitu seperti perusahaan, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Umumnya menerima penghasilan secara rutin setiap bulan. Jadi mereka setiap bulan itu digaji dengan gaji yang sudah ditentukan. Nah, ketika mereka sudah mencapai usia pensiun, mereka juga masih menerima penghasilan tersebut secara rutin dari pemberi pekerja, yaitu berupa uang pensiun. Namun tidak sepenuhnya seperti uang gaji setiap bulannya. Jadi yang masuk ke mereka itu, uang pensiun yang masuk ke mereka itu terkadang ada setengah dari gaji mereka. Tapi tidak semuanya setengah, ada juga yang tidak setengahnya dari gaji mereka. Nah, selanjutnya di sini ada pajak penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya di sini ada sistem akuntansi tenaga kerja. Nah, sistem akuntansi tenaga kerja itu terdiri dari Departemen Personalia. Nah, Departemen Personalia itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada perekrutan, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, yang ketiga ada promosi, mutasi, dan demosi, yang keempat ada kesehatan dan keamanan kerja, yang kelima ada rekreasi, yang keenam ada studi gerak dan waktu, yang ketujuh ada hubungan industri dan perburuhan, yang kedelapan ada pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Nah, kita jabarin satu-satu. Yang pertama tentang perekrutan. Perekrutan tersebut mencakup pencarian, seleksi, dan penempatan. Biasanya para perusahaan atau hampir setiap semua perusahaan mencari tenaga kerja dengan cara membuka lowongan pekerjaan. Nah, setelah itu orang-orang yang sudah mengirimkan persyaratannya diseleksi terlebih dahulu dengan cara interview.
Nah, lalu setelah lolos di tahap interview, orang itu biasanya ditempatkan bekerja sesuai domisilinya. Namun, tidak semua pekerja tersebut ditempatkan sesuai domisilinya. Ada juga yang ditempatkan di luar domisili mereka, tergantung kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi mereka yang mengirimkan persyaratan dan menyiapkan diri untuk bekerja di perusahaan tersebut harus siap mau dimanapun mereka ditempatkan, karena sudah menjadi resiko untuk para pekerja. Nah, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Nah, sebelum mereka ditempatkan di tempat kerjanya, biasanya ada tahap selanjutnya, yaitu mereka dilihat pendidikan terakhirnya, mau itu S1, S2, atau S3. Namun, ada pun yang pendidikan terakhirnya SMA, bisa SMP, tapi kebanyakan juga SMA. Dan juga mereka dilatih apa yang mereka bisa. Nah, pas di interview itu mereka ditanya apa yang mereka bisa dan mereka akan ditempatkan di mana sama si perusahaan tersebut. Nanti dilatih apa benar mereka bisa di tempat tersebut atau enggak. Nah, selanjutnya yang ketiga ada promosi, mutasi, dan demosi, yaitu kenaikan jabatan ke level yang lebih tinggi, pemindahan karyawan, dan penurunan jabatan. Kenaikan jabatan ke level yang lebih tinggi bisa terjadi jika si tenaga kerja tersebut rajin dalam bekerjanya dan pekerjaannya bagus. Jadi sama pemilik perusahaan level jabatannya ditinggikan. Ada juga pemindahan karyawan. Pemindahan karyawan tersebut pemindahan karyawan tersebut itu bisa terjadi ketika si perusahaan itu membutuhkan si perusahaan di kota lain itu membutuhkan tenaga kerja yang di perusahaan di kota yang ini misalkan. Nah, bisa diambil dari perusahaan di kota yang ini. Asal si perusahaan tersebut masih sama, namun tidak menutup kemungkinan jika perusahaan tersebut juga beda. Gimana persetujuan pemilik perusahaannya. Dan satu lagi ada penurunan jabatan. Penurunan jabatan ini bisa terjadi jika para pekerja itu mengalami para pekerja itu sering bolos bekerja atau mereka tidak masuk bekerja, terus bekerja tidak baik. Nah, seperti itu. Terus ada yang kelima yaitu rekreasi. Rekreasi itu sebuah aktivitas yang dilakukan seorang di samping bekerja. Jadi mereka tidak selamanya terus-menerus itu harus bekerja. Ada juga sisi waktu luang untuk mereka rekreasi, mau itu dalam satu perusahaan itu semua atau bersama keluarga mereka. Yang keenam ada studi gerak dan waktu. Studi gerak dan waktu adalah sebuah pembelajaran sistematis dari sistem kerja dengan tujuan mengembangkan sistem dan metode yang lebih baik, menstandarkan sistem dan standar, menentukan standar waktu, dan melatih operator. Yang ketujuh adalah hubungan industri dan perburuhan. Nah, menurut definisi mereka, hubungan industrial adalah hubungan-hubungan yang terjadi dalam lingkungan industri yang melibatkan 3 unsur pelaku, yaitu serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sedangkan hubungan perburuhan didefinisikan sebagai hubungan-hubungan dalam lingkungan perusahaan yang hanya melibatkan 2 pihak, yaitu pengusaha dan serikat pekerja. Yang terakhir di sini ada pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Nah, dalam pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja ini yaitu bisa dilakukan apabila hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya dan kewajiban antar pekerja dan perusahaan atau majikannya, atau berakhirnya kontrak dalam perusahaan, bisa pun dalam majikan tersebut dikontrak 2 tahun misal. Nah, sesudah 2 tahun itu mereka udah habis kontrak dan sudah pemutusan hubungan kerja. Ada juga yang tidak menuntut kemungkinan juga ada yang melanjutkan pekerjaan tersebut. Jadi si kontraknya itu ditambah, bisa juga sesuai kesepakatan perusahaan, majikan, dan juga tenaga kerjanya. Nah, mungkin sekian dari saya.
Nah, mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Indrawan SEMAK telah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan tentang biaya tenaga kerja tersebut. Nah, sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk meminta maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah pengucapannya. Bisabil hilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.